rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Barita Majelis Pekerja Klasis
Gereja Protestan Maluku Kota Ambon, hari Minggu 29 bulan 6 tahun 2025, jam 9 pagi. Pagi baik perjamaat semua, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon mau bilang selamat datang par ina ama basudara anak-anak semua di ibadah ini. Khusus par yang baru pernah datang ikut ibadah di Gereja Maranatha, katong terima ina ama basudara anak-anak dengan senang hati. Katong mau bilang dangke banyak perjamaat yang sutaruh perhatian dengan topang pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Katong juga mau bilang selamat perjamaat yang pun hari jadi, hari kawin dan hari bayi yang lain dalam minggu ini. Katong sembayang Tuhan selalu kasih antua pemberkat pono-pono. Jamaat katong minta jamaat dong partarkira barita pelayanan oras ini. Jamaat pun kolekta yang katong terima hari Minggu tanggal 22 bulan 6 tahun 2025 jam 9 pagi akan pun jumlah Rp6.780.000. Syukur akan pun jumlah Rp1.223.000. Persepuluhan akan pun jumlah Rp210.000. Dengan sarana fisik akan pun jumlah Rp865.000. Kolekta hari Minggu tanggal 22 bulan 6 tahun 2025 jam 6 sore akan pun jumlah Rp5.836.000. Syukur akan pun jumlah Rp307.000. Persepuluhan akan pun jumlah Rp610.000. Dengan sarana fisik akan pun jumlah Rp654.000. Ibadah hari Minggu tanggal 29 bulan 6 tahun 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore itu ada peralihan par katompung siap diri masuk gereja besar tanggal 6 bulan 7 tahun 2025. Ibadah perjamuan kudus atau gereja besar hari Minggu tanggal 6 bulan 7 tahun 2025 akan cuma sekali saja di jam 9 pagi, sedangkan jam 6 sore itu ibadah minggu pertama. Ibadah oras ini yang akan Ama Pandita Peter Salenusa layani. Majelis jamaat yang pun tugas layani itu Majelis Jamaat GPM Ebenezer. Tuhan pengajaran baca dari Lukas 19 ayat 1 sampai laste ayat 10. Tata ibadah yang katong pakai oras ini tata ibadah bahasa Melayu Ambon. Yang nanti isi nyanyian pujian dalam ibadah ini Nona Grace Sosialisa, Bung Hengki Linansera. Jamaat nanti pas kapinjang 3 jamaat berdiri lah menyanyi lagu nyanyian jamaat GPM nomor 36 ayat 1 dan 2 dan nyanyian jemaat GPM nomor 40. Nyanyian laste perpegang tangan satu dengan yang lain, jemaat menyanyi nyanyian jemaat nomor 290. Jemaat nanti ibadahnya akan laste ada pegang tangan dengan ama pandita dengan majelis di pintu keluar. Tagal itu jemaat tunggu antua dong berdiri di pintu keluar dulu baru jemaat iko. Sampai di situ barita dari majelis pekerja klasis Kota Ambon Gereja Protestan Maluku katong mau bilang dangke banyak lagi jamaat su dengar dan tak kira barita yang katong bilang laste. Jamaat pun selamat sombayang, tete manis, antua kas berkat pono-pono par katong semua. Shalom. Ambon 29 bulan 6 tahun 2025 Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Ama Pandita Era Arikumo MTH Ketua, Ama Pandita M Takaria MSc Sekretaris.
Jemaat Tuhan, mari katong datang for Tuhan. Dan nama Allah Bapa, Antua pung Anak Yesus Kristus, dengan Tua pung Roh. Beta minta Tuhan Allah kasih damai perba saudara jemaat dong semua. Mari angkat suara besar-besar bersuka for Tuhan. Oi semua orang yang ada di dunia ini, mari sembah Tuhan dengan hati senang. Datang berontua, badunci lagu-lagu Gerat. Saudara dong mesti tahu kalau Tuhan itu Allah. Antua yang bikin katong, lah katong ni antua pun anak-anak. Katong ni antua pun jemaat. Macam di domba sakawang yang antua jaga di rumpu-rumpu di tanah lapang sana itu. Mari masuk ke antua pun kintal. Minta dangke dari antua. Mari badonci puji-puji antua. Waktu balenggang masuk ke antua pung rumah. Mari minta dangke dari antua, lah puji-puji antua. Tagal Tuhan tu paling baik. Seng habis-habis antua pun sayang. Dari moyang-moyang sampai ke anak-anak cucu, habis anak-anak cucu. Antua selalu bikin antua pun janji.
semua, dalam ketumpung hidup ini, katong semua sing luput dari bikin salah. Tagal itu, saat ini mari katong duduk, tado-tado, lah masing-masing orang ingat dia pun dosa-dosa. Masing-masing orang mengaku minta ampun dari Tuhan. Beta undang jemaat berdiri. Bersaudara jemaat semua, dengar 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6 ini akan berbunyi, orang yang betul-betul sayang orang lain, dia itu begini, sabar, pung hati baik, seng jalus, seng bicara pukul tinggi, dan seng sombong. Dia juga seng kasar, seng cuma pikir diri sendiri, seng tak kiri-kiri, dan seng simpang orang lain pun salah. Dia tujuan seng senang kalau ada orang bikin apa-apa yang jahat, mar senang kalau ada orang bikin apa-apa yang betul. Bapak Ibu Jemaat, di saat ini katakan baca
Alkitab yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sambil menyanyi dari nyanyian GPL nomor 65. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Bapa, sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Lukas 19 pasal 1 sampai dengan yang 10 akan berbunyi begini. Sakeus kasih tinggal dia pengdosa. Yesus sampai di kota Yeriko, ia berjalan iko kota tu pun panjang. Di kota tu ada orang kaya satu nama Sakeus. Dia tu kepala tukang tagih pajak. Dia mau paskali parlia Yesus. Martagal orang banyak paskali di jalan dengan tagal dia jua pende. Jadi dia seng dapat lia antua. Jadi dia lari paparipe ke muka orang banyak tu, lanai di pohon ara satu. Tagal Yesus mau langgar di situ. Waktu Yesus sampai di situ, antua lia ke atas lah bilang kata, Sakeus, turun cepat kemari. Tagal hari ini beta musti menumpang di ale pengrumah. Waktu Sakeus dengar begitu, dia manggurebe turun dari pohon itu. Terus dia pika dia pengrumah di la tarima Yesus dengan hati paling senang. Mar orang banyak yang lihat kejadian itu, dong bersungut kata, ih, masa antua tinggal di orang berdosa pengrumah tu? Mar Sakeus berdiri lah bilang par Tuhan
Yesus kata, Bapai, setengah dari beta pun harta ini beta nanti bagi akan par orang-orang kasihan. Lah siapa sah yang pernah dapat parlente dari beta, beta nanti kasih kembali akan par dia 4 kali lebih banyak dari yang beta ambil. Terus Yesus balik bilang par dia kata, oras ini jua ale dong semua orang yang tinggal di ale pun rumah sudah pakasih selamat. Tagal ale percaya Allah macam dengan ale pun moyang Abraham. Barang beta anak manusia ni datang percari orang-orang berdosa lah kasih selamat dong. Demikian saudara yang Tuhan sayang, Tuhan pun ajaran yang baru saja katong baca. Bapak Ibu, saudara semua yang beta kasih dalam Tuhan Yesus, pagi baik. Ada baik-baik? Mar ujang nih. Baik tapi meski hujan tapi yang penting ketong ada dalam keadaan baik-baik saja. Karena Tuhan masih kasih ketong kesempatan untuk bisa nikmati hari ini. Memang belakangan ini nih ya semua hari itu cerah, wear bagus. Ada juga wear yang bagus lah. Bahkan ketong dari belakang nih ketong dengar kabar-kabar buruk banyak. Longsor di mana-mana, ada yang kena banjir, ada yang jadi korban juga. Nah, jadi ketong selalu juga waspada, hati-hati lah karena ini kabar buruk nih lebih banyak datang dari langit nih. Bisa orang mau berangkat naik pesawat juga pikir-pikir 2-3 kali lah ini kalau cuaca buruk kadang-kadang saya bisa turun. Ada yang sampai suta putar berapa kali di atas Ambon saya bisa turun balik lagi tanpa laheng. Jadi akan bikin hati juga kecil lagi. Yang tinggal dekat-dekat kali itu kalau hujan sampai 2 hari hati mulai kecil sudah nih. Aduh ini sebentar bagaimana nih. Ini sebentar nih ketemu tahan terus kah ini mengungsi lagi. Yang tinggal di badan-badan gunung juga pikir lagi. Ini kalau ketemu batal sebentar tiba-tiba longsor lagi, berat lagi. Ya akan memang begitu. Tapi ketemu percaya Tuhan masih kasih ketemu keadaan ini akan baik-baik saja. Jadi hari ini juga ada kabar baik. Katong pun tema minggu ini kabar baik untuk orang miskin. Kalau translate ke bahasa Melayu Ambon, tadi beta lihat tadi tulis di layar monitor, kabar baik for orang-orang yang ada apa-apa. Memang kalau ketemu pakai mengerti kata miskin ini, miskin yang dimaksud ini, kalau dalam perjanjian baru, miskin itu tuh bisa ada 2 kata. Kalau saudara semua ingat kisah persembahan janda yang miskin tuh, itu ada 2 kata miskin di situ. Memang di dalam bahasa Indonesia akan pakai kata miskin. Tapi sebenarnya ada 2 teks bahasa Yunani di situ. Waktu janda itu dia masuk ke dalam, di situ disebut janda yang miskin itu masuk ke dalam rumah ibadah itu, kata yang dipakai itu penes atau penikros. Artinya bahwa dia memang kurang, tapi dia masih punya uang sedikit ada. Dia miskin, tapi dia masih punya harta sedikit. Tapi waktu dia kasih uang tuh, persembahan itu, yang miskin itu disebut tokos. Artinya dia kasih, dia nggak ada apa-apa lah ini, habis.
Jadi Tuhan Yesus bilang, nah orang ini memberi dari segala yang dia punya. Karena waktu dikasih itu, kata dipakai tuh, miskin itu tokos, sempung apa-apa lain. Jadi kalau macam ketemu translate akan ke bahasa Melayu Ambon, beta kira bukan sing ada pun apa-apa. Kabar baik for orang-orang kurang. Jadi karena bisa saja itu disebut orang miskin, tapi bukan miskin juga dari segi harta benda, tapi juga ada banyak segi. Miskin itu bukan berarti dia sempung apa-apa sama sekali, tapi dia masih punya sesuatu yang dia bisa berikan. Kasih buat Tuhan. Jadi kabar baik ini akan berhubungan dengan cerita Sakeus. Dia ada di cerita Sakeus ini. Padahal ketemu semua tahu kalau lagu Sakeus, kita kira semua tahu lagunya toh. Sakeus seorang pendek, anak-anak tunas pasti tahu. Kecil buat dunia, hendak melihat. Jadi dia miskin, dia pendek, kecil. Dia bilang kecil, dosen bilang pendek kan, kecil buat dunia. Lalu memanjat pohon ara hendak melihat Yesus. Lalu Yesus bilang, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu, kita cuma tahu cerita Sakeus itu, Sakeus ini orang pendek, naik pohon ara, Yesus suruh turun, beta mau singgah di sebuah rumah, beta mau menumpang. Kalau menumpang berarti dia tinggal di Sakeus rumah, itu saja. Tapi gambar Sakeus itu bukan cuma itu. Kalau dari Lukas 19 ini memang dia bilang bahwa Sakeus itu kepala pemungut cukai, kepala pajak. Berarti dia kepalanya di bawaan-bawaan juga ada lagi. Yang kedua, dia niat memang mau lihat Yesus, cuma karena dia pendek. Memang sih ada gambaran dia pendek tinggi berapa meter di sini. Dia tinggi semampai kah? Semampai itu kan semeter yang sampai tuh. Atau dia tinggi lebih dari itu sedikit kah? Yang jelasnya dia sendapelia. Justru karena sendapelia dia pun niat mau ketemu Yesus. Dia naik pohon ara itu. Oh di Amunisi ada pohon ara tuh. Oh di Kisar sana ada pohon ara. Dan pohon ara itu bukan sama pohon pisang lah, kau naik pendek saja. Pohon ara memang tinggi. Kau bisa bayangkan saja Sakeus pendek itu dia naik di pohon ara itu akan tinggi supaya dia bisa lihat Yesus memang dari posisi yang lebih tinggi dari yang lain tuh. Lalu yang ketiga, orang yang suka Sakeus, barang kenapa? Barang dia kepala pajak ini. Maka orang-orang di situ kan selalu pikir orang yang pemungut cukai ini orang berdosa. Dong suka tindas-tindas orang, dong tagih-tagih orang, dong yang pandang dia siapa, yang penting mesti bayar pajak. Tapi yang paling penting itu adalah dong yang suka karena pemungut cukai ini tarik pajak for pemerintah Romawi, para penjajah. Jadi dianggaplah dong ini antek-antek penjajah nih. Jadi sehingga ada orang yang suka. Jadi memang Sakeus itu supende lah, memang dia kaya, supende. Baru orang yang suka lagi. Tapi ada hal yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Meski Sakeus itu memang dia pendek, tapi dia punya niat, dia punya keinginan tuh, for bertemu dengan Yesus. Kalau sekarang biasa orang bilang orang pendek itu dia otak pendek lagi. Barang pendek tuh jadi dia punya jarak otak dengan kayaknya pendek nih, tapi pada ini kan cuma parlente saja nih. Ini yang orang yang masuk kategori ini sebenarnya yang boleh tersinggung juga tuh, karena orang pendek itu banyak yang jenius juga. Cuma biasa orang bilang pendek lagi, otak pendek lagi. Kalau gitu yang panjang tuh otak panjang lagi. Tidak yang seperti itu. Tapi sudahlah, kalau kau anggap dia pendek lah, dia bagaimana lah, tapi dia pun niat. Lalu kemudian ketika dia naik mau ketemu dengan Yesus di pohon ara itu, memang di situ orang berpikir kalau macam misalnya model kayak yang Sakeus bikin itu model bikin malu-malu diri itu. Jadi kalau sampai mau ketemu lalu paksa supende, paksa lah mau naik pohon, bikin malu-malu diri itu.
Akan mau menariknya, Sakeus yang pusing dengan hal itu. Dia cuma mau ketemu Yesus. Nanti mau bilang pendek kah, mau bilang saya bikin malu-malu kah, mau bikin apa, beta naik saja. Yang penting beta bisa ketemu dengan Yesus. Buktinya memang Yesus datang dia ke atas. Ini ada siapa nih, ada Sakeus nih. Turun. Nah, akan pun kunci sebenarnya kalau bicara kabar baik kepada orang-orang miskin, dia mulai pintu masuk itu dari waktu Yesus bicara dengan Sakeus nih. Sakeus turun. Beta mau pilih saya rumah. Tinggal di saya rumah. Sakeus datang. Nah, dia muncul karena ketika Yesus bilang bahwa Yesus mau tinggal dengan Sakeus, yang lain bilang, masa Yesus mau tinggal di orang berdosa macam ini? Jadi kita bisa bayangkan saja bahwa Sakeus di mata orang banyak itu memang sih nggak ada apa-apa tuh, orang berdosa tuh. Saya suka sama sekali itu. Ada yang nama Sakeus di sini kah? Tapi kalau ada nama Sakeus tuh berarti memang itu betul-betul dia mengerti Sakeus tuh macam apa. Jadi bukan cuma karena dia punya fisik yang pendek tuh, tapi ada sesuatu yang baik dari Sakeus ini. Sekarang percakapan terjadi Sakeus dengan Yesus. Lalu Sakeus bilang, Tuhan, beta bisa kasih setengah dari beta punya harta nih. Lalu bagi orang-orang yang ada yang pernah diperas, kalau ada sekiranya toh, kalau di terjemahan LAI terjemahan 1 ini, terjemahan baru 1, sekiranya ada yang beta pernah peras, beta ganti 4 kali lipat. Ini sadap bagian ini nih. Akan sadap di mana Bapak Ibu? Di sini dia bilang akan ganti. Di teks asli itu dia bilang nanti beta ganti seng. Dia bilang beta ganti. Artinya bahwa kalau kita baca King James Version-nya dia bilang bahwa the half of my goods I give for the poor. Jadi dia sambil nanti beta ganti setengah dari beta punya, beta kasih para orang yang malang tuh, orang yang kurang tuh. Jadi artinya kita bisa tafsir bahwa soal bikin-bikin baik ini Sakeus bikin akang. Soal bagi-bagi ini dia bikin, cuma orang yang tahu. Itu bukan barang baru bagi dia. Sampai dia berani bilang gini bahwa beta kasih setengah dari beta pun harta. Itu sensa barang orang bisa begitu. Kalau ada yang beta pernah peras, beta ganti 4 kali lipat. Artinya dia mau bicara pada Yesus gini bahwa beta nih begini nih. Sementara di mata orang lain, ini orang berdosa nih, dia ambil ketopung harta-harta, dia ambil ketopung segala macam. Jadi orang di situ berpikir kalau Sakeus ini orang berdosa, dia suka ambil orang pun harta dan segala macam. Tapi banyak orang yang tahu bahwa Sakeus ini orangnya memang tipikalnya baik. Dia mau bagi-bagi apa yang itu bukan hal untung rugi buat dia yang hitung itu. Lalu siapa yang mau legitimasi dia nih? Orang-orang ini yang perlu karena memang pada dasarnya dosa yang suka dia. Legitimasi itu datang dari Yesus. Ketika Yesus datang, Yesus bilang turun, beta tinggal di saya rumah. Di situ Sakeus punya kesempatan untuk baku dapat dengan Yesus dan dia bilang apa yang terjadi pada dia. Di sini saya nggak ada bilang bahwa Yesus membantah apa yang Sakeus bilang. Akan sama dengan ketika Yesus baku dapat dengan perempuan Samaria di perigi Yakub. Toh, perempuan itu bilang pada Yesus, barang ale toh beta bagaimana? Yesus bilang, ale ini laki ada berapa toh? Nah, Yesus tahu. Di sini saya nggak ada. Saya ada klaim bahwa yang ada keluar dari Yesus, engkau dan seluruh rumah ini itu selamat, diberkati. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke soal kabar baik bagi orang miskin, memang ada dia pembaik. Karena ketika Sakeus bilang gini bahwa beta ganti setengah dari beta punya harta kekayaan, beta kasih semua para orang miskin, itu kabar baik. Kabar baik dari orang-orang yang bilang dia berdosa tuh. Kabar baik dari orang-orang yang miskin yang saat itu sempung apa-apa tuh.
bahwa kepala pajak ini mau kasih uang pardon, mau kasih harta pardon. Yang pernah kalau macam dapat tindas, berarti dia pikir bukan yang dia tindas, bisa saya dia pun anak buah yang tindas, dia ganti 4 kali lipat, yang senang, pasti senang. Tapi ada kabar baik juga sebenarnya bagi Sakeus, karena Yesus mau datang tinggal di dia pun rumah. Lalu dia terima, di ayat ini dia bilang dia terima Yesus dengan sukacita. Di dalam sukacita itu, hati senang itulah, maka dia mengalami perubahan. Ada yang berubah dari hidupnya. Yang pertama, Yesus ada. Yesus ada di dalam hidupnya. Yang kedua, dia rasa bahwa apa yang dia buat ini Tuhan tahu. Tuhan tahu dia pun apa yang dia buat. Yang ketiga, dia yang rasa khawatir lagi bahwa ada orang yang nanti yang suka dia, karena Tuhan Yesus sudah datang tinggal di dia pun rumah. Dan itu kabar baik yang bisa diterima oleh baik Sakeus maupun orang-orang miskin itu. Akan menjadi menarik bagi ketong semua, Bapak Ibu, Saudara semua. Itu mujizat. Ketong bisa lihat itu sebagai mujizat. Mengapa? Karena sama orang bisa begitu. Apalagi kalau orang hidup senang, jabatan bagus, penguasa, maka jangan harap dia mau model kayak macam Sakeus itu, mau kasih setengah dari dia pun harta, sabar dulu. Jadi ini mujizat memang yang terjadi bagi Sakeus, tapi juga bagi orang-orang lain. Dia dapat sukacita karena Yesus datang di dia pun rumah, tapi orang lain juga dapat sukacita karena dia bagi-bagi berkat itu. Itu yang luar biasa. Padahal memang waktu itu orang tahu pekerjaan orang-orang yang pemungut cukai ini kan suka tindas-tindas orang, ambil pajak senaknya, kerja jadi antek-antek penjajah, ya macam itu. Di masa sekarang ini kan juga ada model-model macam gitu, malah lebih canggih lagi tuh. Kalau misalnya ketemu tindas orang, saya perlu pergi marah-marah dia di rumah, tinggal bikin berita buruk di media sosial saja, dia pun nama baik suruh rusak. Sekarang ini kan canggih. Ada taruh-taruh di rumah, tiba-tiba datang surat utang, kata ada kredit belum lunas, padahal saya pernah kredit. Nah, bisa terjadi keadaan seperti itu. Orang bisa tipu orang lain, bikin susah orang lain, gara-gara utang piutang. Yang piutang bisa bikin susah, yang berutang juga bikin susah lagi. Bisa saja terjadi sekarang ini. Jadi kalau balik ke Sakeus nih, kalau Sakeus berubah setelah baku dapat dengan Tuhan Yesus, itu dia jadi pelajaran. Para ketong semua, kalau hidup ini bisa berubah dan berbuah. Sakeus mengalami perubahan di hari itu, tapi dia juga memberi buah. Intinya karena dia mau terima Yesus, menumpang. Jadi hidup ini akan bisa berubah, akan bisa berbuah kalau ketong mau terima Yesus, menumpang di ketumpung hidup. Karena kalau orang yang terima Yesus menumpang di dalam hidup, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin secara manusiawi orang bikin. Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir di situ, kuasa Roh Kudus yang mengalir di situ. Sakeus ini bisa jadi pelajaran para ketong semua, kalau yang namanya berubah itu yang ada kata terlambat. Beta bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara semua, kalau sebelum Yesus datang baku dapat dengan Sakeus itu berapa lama orang tuding dia sebagai orang berdosa tuh. Lalu dia terima kondisi itu. Memang dia kaya hartanya, tapi dia miskin secara sosial. Karena orang yang suka dia miskin tamang. Kalau dia pun tamang banyak, hari itu ada orang yang pikul dia kayak macam orang pikul orang lumpuh, datang baru ketemu Yesus tuh. Tapi dia cari jalan sendiri pernah arah itu. Jadi dia kaya secara harta,
tapi dia miskin secara sosial. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, semua berubah. Ada perubahan yang terjadi. Dan semua itu akan mulai dari niat. Sakeus niat mau lihat Tuhan. Mau lihat Tuhan Yesus. Dia pusing orang mau bicara apakah? Dia mau niat lihat Yesus. Niat itu niat baik. Dan niat baik itu pasti ada jalan. Tuhan lihat tuh dari niat lain. Dia kalau ketuni niat baik, maka meski orang bilang anak ini orang ini sembaik, di mata Tuhan tidak begitu. Yang begitu. Semua itu dari niat. Kalau Tuhan sudah datang, maka hidup itu pasti berubah. Tuhan itu hadir di dalam, maka hidup itu berubah. Karena perubahan itu Sakeus jadi sadar bahwa memang dia pun hidup itu harus berbagi, harus bisa juga dinikmati oleh orang lain. Bukan dia yang nikmati, tapi orang lain juga bisa rasa senang dari apa yang dia rasa waktu dia baku dapat dengan Yesus. Jadi artinya bahwa kalau hari ini sama orang meski ada ujang besar tapi semua pun niat datang baku dapat dengan Tuhan dalam ibadah ini, maka siap-siap juga untuk berbuah dan berubah, atau berubah dan berbuah. Sama seperti Sakeus. Itu yang penting. Beta lihat Bapak Ibu tuh kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya dia penting, kau abaikan itu. Kau niat datang untuk beribadah for Tuhan, itu berarti kau niat untuk mengalami baku dapat dengan Tuhan itu. Karena baku dapat dengan Tuhan itulah, maka katong bisa ada dalam perubahan hidup. Bukan cuma mau datang lalu menerima semua, tapi bisa juga berbagi. Makanya tuh kalau macam habis ibadah tuh, biasa tuh kan katong sudah terima berkat, itu ada jabat tangan. Itu bukan jabat tangan hari Minggu atau jabat tangan selamat siang, selamat pagi. Bukan, itu jabat tangan liturgis tuh. Bagi berkat itu, berkat yang katong sudah terima dari Tuhan itu dibagikan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat tuh minta maaf. Kadang-kadang kalau macam habis ibadah langsung orang sudah pulang. Mungkin dia sen tahu. Kalau pada waktu dia sudah terima berkat dia mesti baku bagi. Kadang-kadang katong lihat ada orang waktu terima berkat dia buka tangan macam begini. Meski di ajaran gereja GPM sen ada yang ngatur itu. Habis buka tangan gini. Terima tuh. Habis itu tangan kaki, tapi itu for diri sendiri. Meski itu adalah tata gerak dalam kekristenan memang ada, tapi itu for diri sendiri. Pertanyaan teologisnya tuh kapan dia bagi berkat itu. Makanya jabat tangan itu jabat tangan speak to one another, tuh berbagi-bagi berkat bagi sesama. Tapi kalau kadang-kadang kalau pendeta turun ke bawah sini lain, kadang-kadang ketoi orang pembalakang lain mau berjalan kayak macam macet lain. Macet ini bukan cuma di PHBS itu saya, ternyata di muka ini juga macet lagi. Harus mau berjalan ini orang sepele-pele, kakak tahu semua minta permisi. Artinya bahwa itu yang dimaksud dengan berbagi, itu yang dilakukan oleh Sakeus. Dia terima Tuhan, dia terima berkatnya, dan dia bagi kepada orang lain. Habis ini nanti Sabantar kata lihat kata Sabantar jabat tangan bagaimana nih? Tolong lewat jalur tol kah, macet kah, terhambat kah, bagaimana ini? Tapi mudah-mudahan ini sebenarnya mesti dimengerti oleh keluarga jemaat. Karena orang habis itu pikir, oh ibadah selesai ketemu pulang sudah. Kan sebelum berkat ada pengutusan. Pengutusan itu perintah. Semua orang berdiri itu pada saat pengutusan, bukan waktu berkat. Di pengutusan itulah perintah. Perintah untuk pergi di tengah-tengah dunia ini jadi berkat bagi sesama, karena berkat Tuhan itu menyertai. Lalu disampaikan, lalu abis itulah berbagi berkat itu dulu dari sini dulu, baru keluar. Nanti ketolian Sabantar apa yang terjadi sajalah. Jadi Bapak Ibu Saudari semua, Sakeus bisa menjadi pelajaran bagi ketong semua untuk memahami bahwa
Kabar baik bagi orang miskin itu bukan hanya secara material, bukan cuma miskin dari segi ekonomi, tapi juga bisa berarti miskin rohani, miskin kasih sayang, miskin perhatian, miskin kepedulian, miskin cara pandang, miskin ide. Dan masih banyak lagi yang katong bisa sebut sebagai kemiskinan. Kabar baik ini akan bisa pas kalau masing-masing orang dia sadar dia pun diri, beta ini kurang di mana? Beta miskin di bagian mana nih? Kisah Sakeus ini jadi pengingat. Porkatong kalau orang bisa kaya dari segi materi, tapi bisa saja miskin dari segi yang lain. Sebaliknya, orang bisa miskin secara materi, tapi dia bisa kaya dari segi yang lain. Dia mungkin miskin materi, tapi dia kaya perhatian, dia kaya kasih sayang, dia kaya kepedulian. Jadi supaya jangan rasa miskin, mari terima Yesus. Terima Tuhan Yesus itu dalam hidup. Karena orang yang betul-betul hidup dalam Yesus, dia sih akan rasa kurang. Saudara semua bisa coba itu dalam pengalaman masing-masing. Kalau terima Yesus dan baik-baik dan sungguh-sungguh, katanya saya ngerasa kurang. Mungkin juga saya ngerasa labe, tapi cukup iya. Rasa cukup. Karena Tuhan Yesus ajar ketong semua, jangan takut, jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang saya makan, saya minum, saya pakai. Lalu kalau beban berat, mari datang. Beta kasih lega. Tuhan ajar itu. Dan itu jadi ketong pegangan di tengah-tengah kondisi yang saat ini juga bikin orang kadang-kadang khawatir, takut. Hidup di dalam Yesus, terima dia dan rasakan kebaikannya, karena sebab segala sesuatu itu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara.
bari ketemu mengaku ketumpung man percaya bersama-sama kita berkata, beta percaya por Allah Bapa yang pun kuasa for semua yang ada, Antua yang bikin langit dan dunia ini. Beta percaya por Yesus Kristus Allah pu anak satu areng-areng yang jadi ketong pung raja. Antua ada dalam Maria pemboro tagal Allah pung roh. Lahir keduanya biar kata Maria ni masih perawan. Antua dapat siksa waktu Pontius Pilatus pegang perintah. Antua dapat salib, mati, lah dapat kubur. Antua turun ke orang mati pun dunia, lah hidup kembali pas akan pung lusa. Antua naik ke sorga, duduk di Allah pun sebelah kanan. Lah pegang perintah sama-sama dengan Antua yang pun kuasa por semua yang ada. Antua nanti datang dari sana for jadi hakim par semua orang yang masih hidup dan yang sumati. Beta percaya por Allah pun roh. Beta percaya kalau Allah supili katong for jadi Yesus pun orang-orang yang tak ika jadi satu di antero dunia ini, yang sama-sama tarima apa yang baik dari Antua. Beta percaya kalau Antua kasih ampun katong pun dosa-dosa, dan nanti kasih hidup katong pun badang kembali. Lah katong hidup terus-terus dengan Antua. Amin. Katong akan dengar pujian dari Nana Grace, Susu Lisa. Terbuka untukku.
jemaat, katong ada dalam tanda jemaat minta rangke. Nasihat berjemaat, basudara jemaat ingat pasang dari Tuhan, pung firman baik-baik. Orang yang kasih per orang lain tu lebih beruntung dari orang yang terima.
Jamaat, mari katong sembahyang. Sio Tuhan, tarima katong pun tanda minta rangke ini jua. Lah biar Tuhan mau pakai katong pun hidup perjadi berkat di dunia ini. Amin. Jemaat kata akan dengar lagi persembahan pujian dari Saudara Hengki Lina Sierra. Shalom jemaat Tuhan, satu pujian dari beta, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat para katong semua. Jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, sejenak kangenku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelagimu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjauh, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak kangenku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan
Oh Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelakkan dapat mengerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara semua yang mau duduk makan perjamuan par nanti hari Dominggu tanggal 6 Juli 2025, beta minta berdiri. Ada 4 pertanyaan yang nanti beta tanya. Setelah 4 pertanyaan itu, Bapak Ibu tolong jawab akang. Jangan cuma mengangguk tapi jawab juga. Di hadapan Allah yang kudus pemuka, dengar soal ini. Basudara dong percaya dengan hati yang sungguh-sungguh kaseng. Kalau ajaran yang betul dengan seng ada akan pun kurang tu yang bawa for selamat berdasarkan Allah pun firman yang semua itu cuma ada di dalam Alkitab. Yang kedua, basudara dong percaya dengan hati yang sungguh-sungguh kaseng. Kalau tagal katoni orang berdosa, jadi katong mesti dapat musnah dari Allah. Tagal itu katong mesti menyesal. Katong pun diri yang berdosa ini. Ketiga, basudara dong mengaku kaseng. Kalau tagal Allah pun sayang per katong, sem pernah berhenti. Jadi untuk sukasi untuk pun anak sabiji Tuhan Yesus Kristus yang rela pica untuk pun badan yang tumpah untuk pun darah. Lah katong pun dosa-dosa dapat ampun. Jadi katong mesti sambut antua pun pengorbanan itu dengan hati yang beriman. Keempat, bahwa saudara dong ada punya dengan hati yang bersih sama dengan yang katong sudah panggil. Waktu katong dapat baptis dan waktu katong mengaku katong pun percaya. Pas sekarang hidup dalam Roh Kudus memimpin. Lah katong tambah-tambah terus dalam kasih, iman dan pengharapan. Lah hidup dalam persekutuan yang betul macam yang patut per segala orang percaya. Bah saudara dong mau jawab apa? Tuhan dengar jawaban saudara semua. Silakan duduk kembali. Mari ketong sembahyang. Tuhan Allah, Bapa yang kudus, kekal, segala puji dan hormat katong bawa hanya bagi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus katong pun juru selamat. Dan kebanyak-banyak Tuhan kasih katong nafas hidup so sampai oras ini dan segala baik. Meski hari-hari ke belakang nih kondisi alam akan yang begitu baik. Katong saudara banyak yang kena longsor, ada yang kena banjir, ada juga sampai jatuh korban.
Tapi katong tetap kasih naik syukur for Tuhan yang masih jaga katong semua dengan segala baik. Katong bisa bilang dengan kata-kata Tuhan, segala yang Tuhan suka kasih for katong akan terlalu banyak. Jadi katong minta Tuhan kasih katong hikmat supaya katong jangan lupa kasih naik katong pun syukur dengan apa yang Tuhan suka kasih. Firman Tuhan di hari ini juga suka kasih ingat katong supaya katong hidup dan niat untuk jadi berkat, niat untuk hidup dalam Kristus dan menjadi orang-orang yang serakah, tapi jadi orang yang tahu berbagi berkat. Ya Allah, kisah Sakeus bikin katong jadi ingat kalau ada banyak orang yang hidup tak tindas, miskin, ada yang sengsara, tapi ada juga yang hidup dan curiga, sakit hati, senang lihat orang lain pun keadaan, suka bikin susah orang, suka fitnah-fitnah orang, senang lihat orang lain. Tapi ada juga yang bisa sabar. Tuhan ajar katong supaya kalau katong kaya, jangan sampai kekayaan bikin katong lupa Tuhan. Atau kalau katong hidup kurang, jangan sampai katong bikin dosa, katong bikin malu Tuhan. Roh Kudus kiranya kasih katong juga hikmat untuk jadi macam Sakeus. Dia maku dapat dengan Tuhan Yesus, lalu dia dapat hidup baru, perubahan baru. Katong juga jadi sadar kalau kekayaan itu bukan satu-satu yang dapat jamin katong pun hidup, melainkan cinta kasih Tuhan. Tuhan, karena cinta Tuhan, katong juga rasa cinta kasih, belas kasihan yang bikin katong ingat katong pun saudara-saudara yang sakit, susah, sedih, berduka, khawatir. Katong minta Tuhan tolong. Katong pun saudara yang sakit, yang ada rawat di rumah-rumah sakit, dong yang beban-beban berat dalam hidup itu, dong yang terus tiap hari ada pikir susah, ada khawatir, ada takut, ada yang lagi sedih, duka, beban-beban berat. Katong minta Tuhan cinta kasih Kristus akan bisa tertanam di dalam hati dan pikiran, supaya lo juga bisa dapat kekuatan, pemulihan, bisa sembuh, bisa kuat lagi, bisa berjalan dengan berani, sen takut, sen ragu lah, karena Tuhan jaga Tuhan. Tuhan Allah, banyak orang miskin di katumpung pinggir-pinggir, tapi banyak juga orang-orang kaya yang pun pengaruh, pun kuasa, pun jabatan yang bikin susah orang lain. Katong minta Tuhan kasih katong hikmat supaya katong sing jadi orang yang miskin iman, miskin kasih sayang, miskin cara pikir, miskin peduli. Tolong katong supaya katong jadi orang yang suka bersungut-sungut, karena katong rasa kurang. Karena Tuhan penuh dengan kekayaan kasih karunia. Pimpin katong Tuhan supaya katong bisa jadi pelayan-pelayan Kristus yang setia, saksi-saksi Kristus yang bisa jadi berbuah di tengah-tengah kehidupan ini.
Pimpin katong dengan Roh Kudus supaya katong jadi orang-orang yang takut Tuhan. Tapi yang paling penting jadi berkat di mana-mana. Ya, Bapa yang kekal kudus, katong sadar kalau katong juga adalah gereja Tuhan. Gereja yang Tuhan utus ke dalam dunia ini for bawa kabar baik. Katong minta Tuhan kasih kuat katong pun gereja ini supaya tetap kuat, berdiri, bawa misi dan baik-baik. Lebih khusus para warga jemaat dan semua pelayan di semua wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku ini, lebih khusus lagi di Klasis Kota Ambon. Atau berdoa juga bagi pemerintah, bagi orang-orang yang Tuhan pilih dong, dari pusat sampai ke daerah-daerah, jadi aparat negara untuk layani negara, layani masyarakat. Tuhan kasih hikmat supaya semua aparat negara yang Tuhan suka kasih tugas layani masyarakat itu supaya dong bisa lakukan, dan orang-orang bisa rasa damai sejahtera, bisa rasa senang, bisa rasa aman, dan ketong semua bisa rasa hidup damai, tentram di negara Republik Indonesia ini. Tuhan, katong pun doa juga bagi dunia ini. Tuhan, kiranya lindungi dunia ini dari segala bencana. Lebih khusus lagi bencana karena orang-orang berperbuatan. Manusia berperbuatan, bikin perang di sana sini, bikin masalah di mana sini, konflik-konflik terjadi di sana sini. Tuhan pun kuasa ya. Kata minta supaya ada banyak orang juga bisa rasa damai. Dunia ini bisa ada dalam damai. Dunia ini tidak binasa di tangan orang-orang yang serakah dan penuh dengan nafsu jahat, tapi ada dalam Tuhan pun perlindungan, Tuhan pun kuat, Tuhan pun kuasa. Katong percaya kalau hanya Tuhan pun kuasa yang bisa atur segala jadi baik. Jadi Tuhan, katong bawa, katong pun doa ini. Tuhan kenal katong semua masing-masing. Tuhan dengar katong pun doa, Tuhan dengar katong pun harapan. Kiranya Tuhan sedia dengar akang. Tuhan jawab, ikut Tuhan pun kehendak, bukan katong pun kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, dengar katong pun doa. Amin. Jemaat silakan berdiri. Mari katong menyanyi. Nyanyian GPM 220 bait 1 dan 2. Tak perlu
Saudara jemaat yang Tuhan Yesus sayang, saudara pulang dan senang, lah bikin saudara dompun tugas, para kasih tahu soal Kristus para orang-orang di dalam saudara dompung hidup sabang hari. Ingat ayat Alkitab ini biar saudara dong kuat. Tagal itu jambarenti for bikin apa yang baik. Barang pas waktu yang Allah su ator, katonon tidak apa hasil dari apa yang katonon su bikin tuh. Asal katonon yang patah semangat per bikin apa yang baik terus. Untuk perbikin tugas yang Allah su kasih per katonon itu, mari terima berkat yang untuk sejanji per katonon. Beta minta biar Allah Bapa yang katonon sembah dan Tuhan Yesus Kristus kasih berkat besar dan damai per saudara dong semua. Amin. Saudara dong duduk lalu masing-masing doa syukur. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara semua untuk masuk ke usbu yang baru. Shalom.